Namanya adalah Aus for ASEAN Scholarship. Dan kebetulan aku menjadi salah satu batch yang pertama. Jadi saya adalah satu dari 50 penerima Australia Award Scholarship ini di tahun 2021. Tapi memang lebih mengenal ke diri sendiri, lebih mengenal apa sih yang menjadi kemauan kita sehingga kita mau untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya melihat orang-orang ini punya clarity gitu, punya kejelasan tentang apa yang mereka mau capai dan bagaimana mereka mencapai itu gitu. Refleksinya adalah memang yang di part yang essay itu penting banget storytelling. Saya kan lulusan dari D3 ya, jadi the waiting game buat saya tuh cukup panjang gitu. Kalau di aku sendiri, kebetulan aku harus melewati 3 kali kegagalan. Ya Allah, ternyata Allah tuh emang mendengar semua doa kita. Hai, selamat datang kembali di video Nuri Pratan Solihat. Dan hari ini aku mau bahas topik yang semoga ini menarik buat teman-teman, yaitu tema tentang Australia Awards Scholarship atau beasiswa dari Australia Awards. Nah, sekarang aku udah bareng sama Jimmy Chandra Hai, guys. Gunawan. Oke, jadi kami berdua dipertemukan karena sama-sama bersekolah di sebuah kampus di Yes. Sydney, dan ternyata kami sama-sama mendapat beasiswa yang sama dari pemerintah Australia. Jadi mungkin pertama kita kenalan dulu kali ya. Jimmy sama Iim ini dapat beasiswa Australia Awards gitu kan. Nah, siapa sih kita masing-masing gitu? Oke, Jimmy ceritain dulu dong tentang Jimmy dan Australia Awards gitu. Ya, wah ini mungkin bisa jadi salah satu pengalaman yang sangat mengubah hidup aku juga gitu ya. Jadi aku sendiri tuh tahu Australia Awards itu sebetulnya udah cukup lama gitu ya. Setelah 2 tahun lulus dari S1 tuh udah sempat dengar cerita dari alumni gitu ya. Dan aku pribadi juga sebelumnya juga sangat intens gitu ya untuk mencari beasiswa. Karena memang mimpinya itu adalah harus lanjut kuliah gitu ya setelah S1, dan pengennya itu adalah kuliah yang di luar negeri gitu. Dan Australia Award Scholarship yang kebetulan aku lamar itu masih di bawah naungan pemerintah Australia, tapi memang memiliki fokus yang berbeda. Namanya adalah Aus for ASEAN Scholarship, dan kebetulan aku menjadi salah satu batch yang pertama di Aus for ASEAN Scholarship ini. Jadi ini singkatnya itu adalah beasiswa Australia for ASEAN ini merupakan salah satu misi dari pemerintah Australia untuk negara di ASEAN gitu. Jadi memang mereka sudah ada agreement, dan salah satu output dari agreement itu memang adalah melahirkan kalau tidak salah sekitar 100 pemimpin di ASEAN, dan salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara dari ASEAN members, dan itu juga yang menjadi salah satu komponen dari beasiswa Australia Awards, yakni Australia for ASEAN Scholarship, yang pada akhirnya bisa saya dapatkan ya di tahun 2022 seperti itu. Kalau dari sisi Mbak Im sendiri gimana nih? Kalau dari awalnya itu seperti apa? Oke, mungkin sama kayak Jimmy ya, saya juga kenal Australia Awards jauh sebelum saya mendaftar gitu. Karena memang senior-senior saya di kantor itu beberapa mendapatkan Australia Awards, terus ketika pulang saya merasa mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya merasa apa ya yang membuat mereka ini jauh lebih baik dari sebelum mereka pergi gitu. Jadi sebelum mereka pergi mereka udah orang-orang yang menurut saya sangat berkualitas. Tapi begitu balik mereka beda gitu teman-teman. Jadi apa sih yang menyebabkan pendidikan setahun atau 2 tahun di Australia ini membuat mereka jauh lebih baik? Nah setelah itu saya bermimpi, oke, saya mau dapat beasiswa ini gitu. Jadi saya adalah satu dari 50 penerima Australia Award Scholarship ini di tahun 2021. Jadi waktu itu tahun pandemi, makanya menerimanya tidak terlalu banyak gitu ya. Dan alhamdulillah di percobaan pertama itu saya bisa mendapatkan. Nah kalau Jimmy tadi programnya untuk ASEAN, kalau saya untuk program Indonesia, jadi Australia Awards Indonesia yang menyelenggarakan, dan ya alhamdulillah saya bisa masuk gitu. Yeay! Oke, sekarang pertanyaannya mungkin kapan sih sebenarnya pertama kali merasa oke, saya mau daftar ini? Kan beasiswa sebenarnya banyak ya. Betul. Dan negara banyak. Yeah. Kalau kita mau daftar Australia Awards kan spesifik harus kuliahnya hanya di Australia gitu. Sedangkan kalau beasiswa lain mungkin menyediakan pilihan-pilihan negara gitu. Nah, kapan sih merasa oke, saya mau ngambil kuliah di Australia, saya mau beasiswanya ini? Iya,
Jadi memang waktu itu pernah ikut ya salah satu education fair di Surabaya waktu itu, dan itu memang menyajikan beberapa institusi di Australia. Salah satunya adalah UNSW. Jadi itu mungkin bisa yang jadikan aku kali pertama dapat exposure terkait pendidikan di Australia gitu. Dan menurut aku itu juga jadi salah satu momen yang pada akhirnya menjadikan aku untuk bisa mencari lebih tahu apa ya peluang-peluang yang bisa kita gali gitu ya untuk bisa ke Australia gitu. Tentunya pastinya selain kita juga melihat ada banyak kampus yang bagus yang biasanya orang bilangnya adalah group of eight, ada peluang beasiswa nggak ya gitu ya, yang itu mungkin bisa jadi salah satu lompatan juga dalam dunia pendidikan yang aku ambil gitu ya. Dan puji syukur juga di tahun 2019 waktu itu pernah dapat kesempatan untuk mengikuti short course. Dan ini juga dari Australia Awards, dan itu yang ternyata juga lebih memantapkan juga niat untuk bisa kembali ke Australia dan bisa melanjutkan pendidikan S2 gitu. Jadi memang berawal dari berangkat ke suatu education fair, kemudian juga pernah mengikuti short course, pada akhirnya bisa memantapkan diri untuk bisa melamar beasiswa Australia Awards gitu. Kalau dari Mbak Im sendiri seperti apa? Oke, nah kalau saya merasa pertama kali pengen daftar ke Australia mantap gitu ya. Itu sekitar periode saya boleh mendaftar beasiswa. Jadi kalau PNS tuh ada periode menunggu gitu ya. Kalau misalnya dari S1, kita harus menunggu 2 tahun dulu baru bisa mendaftar beasiswa. Nah waktu itu sekitar 2019 saya mulai boleh mendaftar gitu ya. 2019 akhir saya mulai cari-cari tuh mana ya gitu. Terus pilihan saya jatuh pada, saya pengen banget kuliah di Australia. Tadi karena senior-senior saya banyak yang berkuliah di Australia dan mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nggak cuma secara profesional ya, tapi secara personal saya merasa mereka jadi lebih luas, lebih thoughtful. Wah, saya juga pengen tuh pulang-pulang jadi orang yang seperti itu. Tapi kalau di trace back, ternyata begitu saya packing nih Jim, ini ada cerita lucu. Begitu saya packing mau ke Australia, saya bongkar-bongkar lah dokumen-dokumen yang saya simpen di kamar, dan ternyata ada tulisan 10 mimpi yang pengen saya capai. Waktu itu saya ikut seminar dan dibilang gini, tulis 10 mimpi yang ingin kalian capai jika kalian tidak mempertimbangkan ini impossible atau possible gitu. Jadi kayak tulis aja apapun yang menjadi mimpi paling jauh kalian, apapun menjadi mimpi paling besar kalian, tulis aja. Dan ternyata di situ saya menulis S2 di Sydney. Wow. Jadi kayak saya sudah memimpikan ini begitu lama, cuman saya nggak nginget-nginget banget bahwa saya tuh pengen kuliah di Australia, khususnya di Sydney. Dan kayak kejawab gitu teman-teman tanpa sadar, semua langkah saya itu kalau ada semesta mendukung, ini tuh kayak beneran gitu. Langkah saya semuanya kok ya ke arah sana, dan ya spesifik kotanya juga di Sydney gitu. Dan akhirnya di tahun 2021 ya mulai daftar gitu, dan ya alhamdulillah di percobaan pertama itu bisa lolos gitu. Dimulai dari mimpi ya, berarti ya memang. Dan itu dari awal memang sudah ada keinginan gitu ya, dan sudah mulai bertumbuh juga hasrat untuk bisa meraih itu gitu ya. Jadi pada akhirnya sampai bisa tersampaikan di tahun 2021 gitu. Tapi Jim, yang lucu memang kadang kalau kita nulis mimpi, kadang kita lupain mimpi itu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa suatu saat kita, dulu aku pernah kepikiran soal ini ternyata. Iya. Gitu. Ya nggak sih, ada momen-momen kayak gitu. Dan pastinya. Itu kayak, ya Allah, ternyata Allah tuh emang mendengar semua doa kita, semua harapan kita. Tapi kita aja manusianya yang lupa. Tapi Allah nginget itu dan nyampein kita ke situ gitu. Betul. Ya. Oke, yes. Nah, sekarang kita cerita tahap preparation. Karena kan sekarang udah punya niat nih ya. Oke, saya udah berniat untuk kuliah di Australia gitu ya, dengan beasiswa ini. Nah, tahap persiapannya gimana? Apakah ada riset, apa ada memilih-milih kampus, atau tanya-tanya awardee yang sudah pernah terpilih gitu, atau gimana? Jujur waktu itu sebetulnya udah mulai untuk apply Australia Awards. By the way, ini tuh sebetulnya aku adalah percobaan keempat ya, untuk akhirnya bisa di tahap di mana aku bisa keterima Australia for Asia Scholarship. Jadi perjalanannya tuh mungkin agak lumayan lebih panjang dari Mbak Im gitu ya. Karena 2019 setelah dari short course itu jujur sudah ada kemauan untuk bisa S2 langsung gitu. Tapi memang waktu itu mungkin disadari juga waktu persiapan tidak terlalu banyak gitu kan. Dan aku pribadi juga hanya dengan berbekal dengan diri sendiri aja gitu kan. Jadi
2019 itu menemui kegagalan yang pertama, sayangnya gitu ya, dan aku banyak belajar juga di 2019 untuk bisa berproses dengan cara persiapan yang jauh lebih matang gitu. 2020, 2021 masih belum juga ternyata ya tembus di Australia Awards ini. Sebetulnya dari sisi persiapan yang aku lihat ini sudah lumayan terstruktur gitu ya. Aku juga pernah mengikuti kegiatan mentorship gitu ya, ada dari salah satu alumni yang dulu pernah studi di Australia, dan beliau juga melewati Australia Awards Scholarship ini, namanya adalah Karian. Jadi dulu ada namanya kejar AS ya gitu ya, dan itu menjadi salah satu momen juga yang pada akhirnya sebetulnya persiapan yang menurut aku itu penting itu tidak hanya juga terkait dokumen gitu, tapi memang lebih mengenal ke diri sendiri, lebih mengenal ke apa sih yang menjadi kemauan kita sehingga kita mau untuk melanjutkan kuliah gitu, dan itu yang harus kita tuangkan juga dalam bentuk action seperti apa aja sih yang harus kita hadapi di depan gitu ya. Selain daripada paperwork atau dokumentasi yang itu juga tentunya banyak gitu ya di Australia Awards, banyak sekali requirement atau juga persyaratan yang harus kita penuhin. Kita pun juga harus dituntut untuk selalu mengingatkan kepada diri kita sendiri, merefleksikan lagi sebetulnya apa sih yang kita mau gitu, kayak the why gitu. Karena mungkin what-nya itu ada gitu di depan mata, tapi why-nya ini sih yang kadang agak susah untuk saat kita gali, dan itu yang buat kita ragu untuk yakin bisa terima atau tidak gitu. Jadi persiapannya pada waktu itu di 2021 ya, kalau tidak salah 2022 untuk yang Australia for ASEAN ini sebetulnya tidak terlalu banyak kesempatan untuk prepare, tapi yang menurut aku sangat-sangat powerful adalah bagaimana aku bisa mengikuti kegiatan mentorship memang gitu. Dan di sela-sela kegiatan mentorship ini, aku pun juga mencoba untuk berinteraksi dengan para alumni untuk bisa memberikan proof reading terkait dari essay, kemudian juga istilahnya mencari apa saja sih hal-hal yang bisa aku siapkan jauh lebih baik gitu. Terutama yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari Australia Awards ini menurut aku adalah peran dari teman aku yang dia juga menjadi mentor yang itu tidak hanya mengomentari terkait dari dokumen-dokumen yang sudah ada, tapi juga seberapa besar sih kesempatan nanti aku bisa keterima gitu, karena itu nanti akan membuahkan banyak diskusi, pertanyaan juga terkait dengan diri kita ini seperti apa, dan itu berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di essay. Jadi persiapannya lumayan lama gitu ya kalau misalnya bisa akhirnya di titik ini gitu. Kalau dari Mbak ini sendiri seperti apa sebetulnya? Oke, sepakat banget sih sama yang Jimmy sampaikan tadi. Jadi menurut aku 3 hal yang pertama banget harus kita lakuin tuh sebenarnya adalah mengenal diri sendiri yang pertama. Kenal kita tuh gimana sih, kompetensi kita apa, tujuan kita apa, gap kita apa gitu ya. Terus kedua mengenal banget Australia Awards Scholarship ini sendiri gitu. Jadi mengenal programnya, apa yang mereka cari gitu ya. Terus aku juga mengidentifikasi tuh awardee. Jadi alumni-alumni itu apa sih persamaannya mereka, aku liatin. Oh ini toh ya kayaknya yang dicari oleh Australia Awards ini gitu. Jadi kayak kualitas dari leadership-nya aku melihat gitu. Terus kualitas dari apakah mereka punya dream yang pengen mereka capai gitu ya, goal yang nggak harus mulu-mulu, tapi itu tuh beneran mereka tahu cara mencapai itu gitu. Jadi saya melihat orang-orang ini punya clarity gitu, punya kejelasan tentang apa yang mereka mau capai dan bagaimana mereka mencapai itu gitu. Terus yang ketiga adalah jelas mengenal dari kampus yang pengen kita tuju dan jurusan yang pengen kita tuju. Jadi kita kayak mencari titik temu dari 3 hal ini gitu, diri kita, kampus, dan juga Australia Awards gitu. Dan prosesnya banyak banget gitu ya, dalam 3 bulan saya mempersiapkannya secara intensif itu 3 bulan gitu ya. Jadi saya mulai dari riset kampusnya, terus juga baca-baca cerita alumni, karena kan dari sana kita lebih terinspirasi, terus kita juga jadi tahu apa sih kira-kira yang membedakan mereka dari kandidat-kandidat lain, kok mereka yang terpilih gitu. Karena memang seleksinya ketat ya Jim. Betul. Periode aku tuh kayak 6.000 orang gitu ya, 6.000 lebih gitu. Terus dipilih 50 kan berarti memang harus ada sesuatu yang membedakan orang ini dengan orang-orang lain gitu. Jadi aku mempelajari juga awardee yang keterima tuh seperti apa sih gitu. Terus juga esai, saya tuh nulis esai itu nggak langsung dibentuk esai gitu, tapi saya ngumpulin keping-keping kalimat, sekalimat demi sekalimat yang saya pikir oh ini bagus gitu. Jadi proses eksplorasi tadi, mengenal diri saya, mengenal Australia Awards dan kampus itu kayak ada keping-keping kalimat yang saya susun akhirnya gitu, dan baru dalam sekitar 1 bulan terakhir baru saya susun menjadi sebuah esai gitu. Dan saya melihat esai itu kan ada berapa pertanyaan sih, 4 ya kalau nggak salah.
Iya, empat sekitar 4 pertanyaan. atau Kita 5 udah ya, lupa ya, agak udah lupa. agak lama. Ya, tapi itu saya melihatnya sebagai satu kesatuan gitu. Jadi bagaimana Betul, betul. jawabannya adalah jawaban yang sambung menyambung. Ya. Kalau bisa ceritanya nggak terlalu sporadis, jadi penilai gitu ya akan lebih mudah dalam memahami ini orang tuh ceritanya apa gitu. Jadi saya melihatnya sebagai storytelling gitu, Yes. esainya gitu, ketimbang sebagai pertanyaan yang terpisah-terpisah gitu. Gitu sih Iya, iya. teman-teman. Jadi itu tahap awal kan memang menulis esai ya. Jadi kita Iya, menulis iya, esai, mengumpulkan kelengkapan-kelengkapan. Tapi mungkin yang perlu di notes adalah teman-teman pastiin semuanya tuh sudah terkumpul ya teman-teman. Saya dengar ada salah satu awardee yang cerita dulu tuh kegagalan saya yang dulu ternyata karena ada dokumen yang gagal terupload atau apa gitu. Jadi pokoknya intinya pastiin ya, jangan sampai kita gagal hanya karena perkara yang kecil seperti Iya, ini gitu betul. ya. Jadi semua dokumennya harus lengkap, semua jawaban harus terisi, dan pastikan memang kita deliver quality sih, kualitas dari setiap bagiannya, karena itu yang akan mungkin membedakan kita dari kandidat-kandidat yang lain. Betul. Mungkin kalau aku boleh tambah sedikit juga, sebetulnya karena Mbak Im kan baru kali pertama dan alhamdulillah lolos langsung ya. Kalau di aku sendiri, kebetulan aku harus melewati 3 kali kegagalan, dan menurut aku tiap kali momen aku untuk mendaftar di Australia Awards ini, persiapan yang aku lihat itu dari sisi refleksinya adalah memang yang di part yang essay itu penting banget storytelling, karena dari beberapa aplikasi yang udah aku submit di sebelumnya itu yang menjadi highlight adalah bahwasanya aku tidak menyadari kalau di pertanyaan 1 sampai terakhir itu tuh sebetulnya merupakan satu kesatuan cerita yang utuh gitu loh. Dan aku belajar juga terkait personal branding gitu. Di beberapa aplikasi sebelumnya mungkin aku tidak terlalu melihat, oh Jimmy ini seperti apa sih yang mau diceritakan ke panel of judges gitu ya, atau juri di sini gitu kan. Jadi sangat penting banget buat teman-teman itu makanya cari tahu diri sendiri, mengenal diri sendiri tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Iim. Itu penting banget karena kita harus tahu juga gitu ya, ketika orang baru pertama kali melihat kita melalui sebuah tulisan atau essay, mereka kan tahu, oh oke, kita ini seperti apa orang yang mau diperkenalkan gitu ya istilahnya. Dan saya sendiri dulu pernah memperkenalkan diri sebagai startup founder, terus pernah juga memperkenalkan diri sebagai incubation manager, sampai akhirnya government project officer gitu ya. Dan itu menurut aku juga tidak mudah untuk bisa mendapatkan satu statement tentang diri kita yang pada akhirnya bisa kita tuangkan dalam bentuk essay yang menjawab tiap pertanyaan gitu. Jadi memang di persiapan itu butuh waktu yang lebih lama mungkin untuk essay, karena memang itu tidak hanya sekedar kita menjawab jawaban, itu adalah buah dari hasil kita merefleksikan tentang diri kita dan apa yang kita mau dan ingin kita dapatkan melalui Australia Award Scholarship ini. Oke, dan ini juga sesuatu yang saya sampaikan ke teman-teman yang mendaftar gitu ya. Kalau nulis esai itu jangan dianggap sebagai proses sekali jadi. Jadi anggap aja itu tuh kayak sesuatu yang oke, saya nulis, terus kita diemin, terus nanti kayak besok lagi kita lihat lagi, besoknya lagi kita lihat lagi, nggak Betul. bosan-bosannya karena kita pengen esai itu esai yang terbaik gitu ya. Iya, Jadi iya. menulis ulang esai itu sesuatu proses yang menurut saya sangat penting gitu, karena tadinya mungkin kita udah merasa ini ide-ide terbaik, tapi besok lagi pas kita lihat lagi, oh enggak, ternyata masih bisa diperbaiki lagi, masih bisa diperbaiki lagi. Bahkan nggak cuma mata kita yang melihat, tapi gunakan juga mata orang lain untuk melihat itu gitu. Jadi Betul, tadi yang betul Jimmy sih. sebutin punya mentor misalnya, atau kalau saya tuh minta alumni-alumni itu kayak, Mas, Mbak, tolong baca ya, boleh nggak dikasih masukan. Dan masukan dari mereka itu kayak, oh iya ya, kok kita nggak kepikir kayak gini ya, oh iya, menurut mereka ini masih susah dibaca ternyata misalnya, menurut mereka ini masih kurang jelas nih soal ini gitu. Oh, kita tuh kadang kalau nggak pakai matanya orang lain jadi nggak ngelihat gitu. Tapi Betul, ya betul. karena teman-teman punya support system, please use your support system. Kalau teman-teman sekarang belum punya misalnya circle yang isinya adalah alumni dan sebagainya, reach out. Pasti di luar sana ada kok orang yang mau bantuin teman. Ya nggak sih, Jim? Iya, betul. Jadi betul. ya itu mungkin sedikit tips di tahap esai ya gitu. Iya, iya. Oke, selanjutnya adalah kita menunggu. Ini menunggu adalah sebuah proses yang tidak mudah. Karena kan kita menunggu untuk, oh aku masuk gak ya ke shortlist. Jadi shortlist adalah list orang yang akan diwawancara gitu. Betul. Jadi kayak semacam, kalau waktu itu saya dari 6.000 menuju ke 100 gitu. Jadi, nah dari 100 itu nanti akan dipilih 50 gitu. Nah menuju ke 100-nya aja itu udah satu tahapan sendiri, waiting. Nah what kind of mindset
yang Jimmy pakai waktu itu selama menunggu gitu? Karena kan nggak mudah ya prosesnya gitu. Iya, menurut aku selama menunggu itu juga menjadi momen untuk kita tetap terus menggali diri sendiri jauh lebih dalam lagi. Karena kalau di tahap selanjutnya, mindset kita itu mungkin harus lebih open ya. Karena kita juga akan melihat orang-orang dengan unique quality of karakter yang berbeda gitu ya. Dan mereka datang dengan branding yang berbeda-beda juga gitu ya. Tentunya bukan untuk membandingkan diri kita dan mereka, tapi lebih ke menggali diri lebih dalam lagi gitu. Jadi dalam artian adalah dalam beberapa bulan sebelum pada akhirnya nanti kita tahu kita diundang untuk interview atau tidak, menurut aku adalah kembali lagi tuh ke aplikasi yang kita submit. Menurut aku itu adalah momen di mana kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita lontarkan dalam application form, dalam bentuk essay gitu ya, dan mungkin juga berbagai macam jenis dinamikanya di situ. Mungkin kita juga mencoba untuk mengingat-ingat lagi. Dan yang paling penting adalah kita tahu bahwa di interview itu nanti tidak hanya satu orang juga gitu ya yang akan menginterview kita gitu. Dan itu tidak butuh waktu yang 5 menit, 10 menit. Tapi kalau tidak salah 45 menit gitu ya. Jadi mempersiapkan untuk kita tahu diri kita seperti apa dan apa yang kita promosikan diri kita dalam bentuk aplikasi itu sangat penting gitu, karena itu yang akan menjadi bahan kita untuk nanti interview, yang mana ini juga tidak banyak orang gitu ya yang diundang. Kalau dari sisi Mbak ini seperti apa kira-kira ceritanya? Apa yang menjadi momentum waktu itu setelah submit tahap 1 di Australia Awards? Oke, nah pertama, menurut saya jangan merasa bahwa oke, saya baru akan mempersiapkan interview setelah saya nanti masuk shortlist. Karena persiapan itu, walaupun nanti misalnya kita nggak masuk shortlist nih, akan selalu berguna teman-teman ketika kita selalu ready gitu. Pas kesempatan itu datang, kita tuh udah lebih siap gitu. Jadi menurut saya mindset yang saya pakai waktu itu adalah oke, saya akan assume myself bahwa saya akan lolos. Gitu ya. Walaupun belum tentu lolos nih by the way teman-teman. Jadi walaupun saya merasa saya sudah mempersiapkan dengan baik, ya kan kita nggak tahu ya di tangan panelis nanti apakah kita akan menjadi yang menurut mereka itu layak untuk dilanjutkan gitu. Tapi saya merasa saya akan terpilih, jadi saya akan mempersiapkan diri. Jadi sembari itu saya mempersiapkan dirinya ya betul dengan mengenal diri saya lebih baik. Kalau saya ketemu pertanyaan kayak gini, saya akan jawab apa. Dan karena kita mau jawaban yang terbaik, ya itu nggak bisa dipikir sekali gitu. Kadang kita meredefinisikan lagi jawaban kita gitu. Karena kita pengen jawaban inilah yang akan terbaik. Jadi kita biasanya bisa cari tuh teman-teman list pertanyaan yang biasa ditanyakan. Di internet banyak bisa teman-teman cari gitu ya. Terus kira-kira teman-teman kalau jadi seorang awardee yang lolos shortlist, saya akan jawab apa nih gitu. Jadi saya mempersiapkan diri seperti itu sih. Dan yang selalu saya pikir juga adalah saya tuh nggak memandang bahwa saya tuh harus sukses dalam segala hal gitu teman-teman. Itu nggak tahu ya, saya merasa saya harus share ini soalnya kadang orang melihat saya tuh dia tuh kayak ngelewatin ini kok gampang, lewatin ini kok gampang, lewatin ini kok gampang. Teman-teman, suksesnya saya itu yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan tuh banyak banget gagalnya gitu. Dan saya selalu menghadapi itu dengan attitude yang ringan hati aja gitu. Saya merasa bahwa ya udah kalau gagal ini kayak building block untuk menyusun kesuksesan saya gitu. Jadi saya merasa bahwa waktu itu oke, saya mempersiapkan diri kalau saya lolos, tapi saya juga sangat-sangat ready, saya sangat-sangat siap kalau saya nggak lolos. Karena saya tahu bahwa ceritanya orang ketika mendaftar beasiswa itu bisa sampai berkali-kali dan nggak apa-apa banget kalau saya gagal yang sekarang. Saya masih punya tahun depan, saya masih punya tahun depannya lagi, dan saya tidak melihat pendidikan itu ada limitnya. Jadi kalaupun saya baru bisa mengambil S2 itu beberapa tahun lagi kemudian, it's always okay. By the way teman-teman, saya kan lulusan dari D3 ya, jadi the waiting game buat saya tuh cukup panjang gitu. Saya mau nunggu untuk S1 aja saya ada nunggunya dulu. Saya mau S2 ada nunggunya dulu. Dan itu belum tentu langsung lolos gitu. Jadi saya sangat terlatih untuk menunggu dan saya selalu merasa bahwa it's okay kalau timingnya nanti pas itu akan datang pada saya gitu. Jadi saya selalu melihat bahwa kesuksesan atau kegagalan itu kayak byproduct aja. Tapi yang penting adalah bagaimana itu men-shape atau membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih siap menghadapi segala situasi kehidupan gitu. Jadi itu sih mindset yang saya pakai gitu. Boleh cerita nggak waktu itu persiapan interviewnya dan juga proses interviewnya? Nyala nggak sih? Nyala kan ya? Nyala nggak sih? Pertanyaan. Itu ya nge-record nggak sih Kak? You see? Belum. Rec. Oh, The ya. red one. Oh ya udah rek ya You ini. can see Oh ya that. oke. Sebentar, kita kayak nggak di tengah nggak sih? No. Gimana? You come a bit closer. Oke, aku lebih closer ya. I don't know. Iya. Ya udahlah ya, udah. Oke. Ini kayak gini kan, aku separuh di sini, kamu di sini Yes, pas ya kayaknya. right, correct. Oke. What's the section?
It's bicara auditor kenal digital. Ya udahlah ya. Ya udah, selamat datang kembali di video. Oh iya. Apa ya? Apa ya? Guys, maaf Gimana? ternyata baterainya habis. Oke. Sorry guys. Oke. Sorry guys.